Dan saya ingin menyambut Anda ke sesi bertumbuh dalam Kristus, tempat Anda menerima video harian untuk belajar tumbuh dan berjalan bersama Dia. Dan kita di level 3, di mana kita bicara cara tumbuh dalam Kristus, membantu orang lain tumbuh dalam Kristus. Jadi hari ini, satu pelajaran terbesar yang akan kita pelajari adalah Yesus adalah gembala agung kita. Jadi mari kita pergi sekarang, tanpa penundaan, untuk mempelajari bagaimana mengikuti gembala agung. Ketika bertemu istri saya berkata, sayang, saya tak bisa janjikan kekayaan, namun ada satu hal yang bisa saya janjikan. Hidup bersama Yesus dan hidup bersamaku tidak akan membosankan. Pasti tidak membosankan. Ini telah menjadi perjalanan yang sungguh luar biasa, petualangan hebat mengikuti Yesus. Ya, saya tidak memiliki rencana 5 atau 10 tahun, tetapi saya dapat memberitahu Anda, itu telah luar biasa, 53 tahun sekarang. Saya harus berpikir sejenak, sudah lama, sudah 53 tahun sekarang dari petualangan bersama. Dia dan saya berjalan bersama mengikuti Yesus. Saya ingin Anda tahu, saya rekomendasikan mengikuti Yesus. Sekarang bahaya, persidangan dan perjuangan terjadi. Namun saya ingin memberitahu Anda, semuanya berjalan baik. Dan saya tak akan tukar 1 menit sehari untuk apa saja demi Yesus. Mengikuti Yesus adalah petualangan besar di seluruh dunia. Dan ada alasan untuk itu. Dan alasan itu adalah seperti ini. Anda lihat dalam 1 Petrus pasal 5 dan Alkitab secara mendetail berbicara tentang Yesus sebagai gembala agung. Sekarang Yesus bukan sekadar gembala, dia gembala utama. Mari saya jelaskan artinya. Anda lihat seorang gembala memimpin domba. Domba membutuhkan gembala, harus ikuti dia. Dia membawa mereka ke air di mana mereka bisa minum. Dia membawa mereka ke tempat-tempat di mana mereka bisa makan dan berpesta. Dan dia membawa mereka ke tempat-tempat yang baik. Dia adalah gembala kita. Tapi dia bukan hanya itu, dia juga adalah gembala utama kita. Ya, ini intinya. Yesus memiliki keputusan akhir tentang kemana kita pergi, apa yang kita lakukan, dan kita akan menjadi apa. Sekarang, banyak suara yang saya dengar. Izinkan saya bilang, kita perlu mendengar. Saya punya pendeta di gereja yang saya dengarkan. Dan dia pria taat, rajin berdoa. Saya mendengarkannya dan mengambil nasihatnya. Ya, saya punya dewan direksi dari kementerian kami yang saya dengarkan. Saya ambil nasihat mereka dan mereka beri masukan dalam hidup saya. Dan mereka memberi saya pimpinan. Sering cara Yesus bicara padaku lewat mereka. Tapi intinya adalah ini, Yesus sendirian adalah gembala utama. Kita harus bergumul dalam doa, berjuang membaca firman-Nya, menemukan apa Dia miliki untuk kita, membiarkan Dia memimpin kita. Dan salah satu hal besar yang bisa saya katakan tentang petualangan telah saya jalani adalah membiarkan Yesus untuk jadi gembala utama hidupku. Orang berkata, Sami, bagaimana kamu bangun pelayanan besar? Bagaimana Anda bisa pergi ke Monikani, stadion terbesar, dan berkhotbah di sana serta di luar ruangan dan stadion lain di dunia? Dan yang bisa saya katakan adalah kami tidak memiliki organisasi besar. Kami tidak memiliki kampanye pendanaan yang besar. Anda tahu saya melihat semua ini terjadi. Mereka baik saja, namun berbeda dari tindakan kita. Kami hanya mencoba satu hal sederhana. Ikuti dengan setia kepemimpinan Tuhan. Izinkan Yesus untuk menjadi gembala utama Anda. Izinkan Dia berbicara ke hatiku. Itulah mengapa doa penting. Kami telah berbicara soal doa. Begitu juga studi Alkitab. Kami telah berbicara tentang belajar Alkitab. Yang penting karena disitulah kita mendengar suaranya. Dari gembala utama, disitulah kita temukan anugerah dan kepemimpinannya. Jadi, izinkan saya dorong Anda hari ini untuk biarkan Yesus jadi gembala utama di hati dan hidup Anda.